Oke Ananda, sebelum Ibu Yani mulai praktikum hari ini tentang jantung dan sistem peredaran darah, Ananda harus mengetahui terlebih dahulu ruang pada jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruang. Ruang pertama adalah serambi kiri. Serambi kiri berfungsi sebagai menerima darah dari paru-paru kaya akan oksigen atau O2. Ruang yang kedua adalah serambi kanan. Serambi kanan berfungsi sebagai menerima darah dari seluruh tubuh manusia kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ruang yang ketiga adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh manusia kaya akan O2 atau oksigen. Ruang yang keempat adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi sebagai memompa darah ke paru-paru kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan bagian dari sistem peredaran darah ada pembuluh arteri atau nadi yang berfungsi sebagai membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya dari tubuh manusia ada pembuluh vena atau balik yang membawa darah dari seluruh tubuh manusia kembali ke jantung. Bagian sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru ada pembuluh arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Di dalam paru-paru darah diolah melalui sistem pernafasan. Kemudian darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh vena pulmonalis kaya akan oksigen atau O2. Baik Ananda, kali ini kita akan belajar cara kerja jantung dan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia mengalami dua cara kerja. Yang pertama adalah relaksasi dan yang kedua adalah kontraksi. Relaksasi di mana jantung pada saat itu mengembang dan kontraksi jantung pada saat itu menguncup. Pada saat relaksasi, darah masih berada pada serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian katup membuka. Pada saat relaksasi, katup membuka dan darah dari serambi kiri menuju bilik kiri. Sedangkan darah pada serambi kanan menuju ke bilik kanan. Kemudian terjadi kontraksi di mana jantung waktu itu menguncup, memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Darah dari bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh manusia, sedangkan darah dari bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Pada tahap kontraksi, jantung memompa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh manusia, sedangkan darah pada bilik kanan dipompa ke paru-paru. Darah yang dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh arteri atau nadi. Pada saat ini, darah kaya akan O2 atau oksigen. Di dalam tubuh manusia, darah digunakan, oksigen digunakan dan sari-sari makanan digunakan oleh tubuh manusia. Kemudian darah dari seluruh tubuh manusia dikembalikan ke jantung dalam keadaan kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Darah kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik. Sedangkan darah dari bilik kanan yang dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis kaya akan CO2. Di dalam paru-paru, CO2 dilepaskan melalui sistem pernafasan dan manusia bernafas menghirup O2 atau oksigen, sehingga di dalam alveolus pada paru-paru oksigen disalurkan melalui darah menuju ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Oke, kita mulai mencoba menjalankan sistem peredaran darah ini menggunakan air sumber sebagai perumpamaan darah kita.
lihat darah yang mengalir melalui selang ini, maksudnya adalah darah yang berwarna merah, yaitu dia kaya akan O2 atau oksigen. Sedangkan darah yang berwarna hitam, dia kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Jadi darah yang berwarna hitam ini darah kotor dari seluruh tubuh manusia. Sedangkan darah yang berwarna merah, dia kaya akan oksigen atau O2, darah dari jantung yang bersih dibawa ke seluruh tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, oksigen dimanfaatkan dan sari-sari makanan dimanfaatkan dari seluruh tubuh manusia. Darah kembali ke jantung dalam keadaan kotor. Darah yang kotor dari seluruh tubuh manusia masuk pada serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan pada tahap relaksasi tadi masuk ke bilik kanan. Pada saat kontraksi, jantung memompa darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Pada saat kali ini, jantung menuju paru-paru dalam keadaan kaya akan CO2 atau karbon dioksida, ditunjukkan oleh darah yang berwarna hitam. Ya, kalian bisa menyaksikan darah berwarna hitam. Kemudian dari paru-paru, CO2 dilepaskan melalui sistem pernafasan dan manusia menghirup O2 dari alam. Kemudian O2 disalurkan melalui darah ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Kita lihat ada darah yang mengalir dari paru-paru ke jantung. Darah berwarna merah menunjukkan bahwa darah tersebut kaya akan O2 atau oksigen. Kesimpulannya adalah darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh manusia dalam keadaan kaya O2. Dari seluruh tubuh manusia, darah dikembalikan ke jantung dalam keadaan kaya akan CO2. Dari jantung ke serambi kanan, ke bilik kanan, kemudian ke paru-paru. Di dalam paru-paru CO2 dilepaskan, kemudian menghirup O2, dan O2 dibawa oleh darah ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis, masuk ke dalam serambi kiri, menuju ke bilik kiri, dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh manusia kembali. Begitu pula seterusnya. Dalam satu siklus jantung berdenyut terjadi relaksasi dan kontraksi. Demikian praktikum tentang jantung dan sistem peredaran darah pada manusia. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.